Ummu Sulaim merupakan salah satu wanita yang pertama memeluk Islam dan memiliki banyak kontribusi dalam Islam. Ia berasal dari kalangan Ansor dan merupakan ibu dari Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan banyak hadis. Ia dikenal sebagai wanita dengan mahar yang paling mulia, yaitu Islam. Tatkala ia menikah dengan Abu Thalhah pada pernikahannya yang kedua. Pada zaman Rasulullah, hiduplah seorang wanita yang cantik, cerdas, dan berakhlak mulia. Dialah Ummu Sulaim, yang bernama lengkap Ruimasya Ummu Sulaim binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Hiram bin Jundab bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar Al-Ansoriyah Al-Khazarajiyah. Sedangkan untuk nama aslinya masih diperselisihkan. Ada yang berpendapat Sahlah, Ramilah, Ramisah, atau Malikah. Selain itu ada pula yang berkata Al-Rumaisa atau Rumaisa. Pernikahan pertamanya dengan Malik bin Nador dikaruniai seorang anak bernama Anas. Berkat sifat-sifat yang agung, Ummu Sulaim dilamar Malik ibnu Nador. Buah pernikahan keduanya lahirlah seorang anak bernama Anas. Ummu Sulaim termasuk orang yang masuk Islam dari kalangan Ansor. Dengan penuh keyakinan, Ummu Sulaim tanpa ragu meninggalkan kebiasaan orang jahiliyah dari menyembah berhala. Tak mudah bagi Ummu Sulaim untuk memeluk Islam, agama yang paling benar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya adalah orang yang pertama menghadang laju keimanannya. Malik sangat marah begitu istrinya telah masuk Islam dan berkata, "Apakah engkau telah musyrik?" Ummu Sulaim menjawab dengan penuh keyakinan dan keteguhan, "Aku tidak musyrik, tetapi aku telah beriman." Ummu Sulaim membimbing anaknya Anas untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Katakanlah la ilaha illallah dan katakanlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Anas melakukannya. Melihat keadaan itu, Malik berkata kepada Ummu Sulaim, "Janganlah merusak anakku." Ummu Sulaim berkata, "Sesungguhnya aku tidak merusaknya, kan tetapi aku mengajari dan membimbingnya." Suatu ketika Malik pergi menuju Syam. Di dalam perjalanannya ia bertemu dengan musuhnya dan mati terbunuh. Mendengar kematian suaminya, ia berkata, "Aku tidak akan memberi Anas makanan sampai ia meninggalkan musim susuku, yaitu ASI." Ia kemudian berkata lagi, "Aku tidak akan menikah sampai Anas dewasa." Kebaikan Ummu Sulaim diungkapkan Anas bin Malik pada sebuah hadis, "Semoga Allah membalas jasa baik ibuku yang telah berbuat baik padaku dan telah menjagaku dengan baik." Ummu Sulaim menyerahkan si jantung hatinya Anas sebagai pelayan di sisi seorang pengajar manusia dengan segala kebaikan, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyambutnya hingga sejuklah kedua mata Ummu Sulaim. Hari terus berganti, orang-orang pun memperbincangkan Anas bin Malik dan ibunya dengan penuh kekaguman dan penghormatan. Kemuliaan dan kebaikan Ummu Sulaim terdengar di telinga Abu Thalhah, seorang hartawan di zaman itu. Dengan penuh cinta dan kekaguman, sehingga ia berusaha untuk meminang Ummu Sulaim. Abu Thalhah pun melamar Ummu Sulaim dengan mahar yang mahal sekali. Namun lamaran itu ditolak Ummu Sulaim. "Tidak sepantasnya aku menikah dengan seorang musyrik. Tidakkah engkau mengetahui, wahai Abu Thalhah, bahwa sesembahan kalian itu diukir oleh seorang hamba dari keluarga si fulan? Sesungguhnya bila kalian menyalakan api padanya, pastilah api itu akan membakarnya." Terasa sempitlah dada Thalhah. Ia pun pergi dan hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat dan dengar. Namun cintanya yang tulus membuat Thalhah kembali datang dengan mahar yang paling istimewa, dengan harapan Ummu Sulaim bisa luluh dan mau menerimanya. Sebagai daiyah yang cerdas, Ummu Sulaim tak silau dengan harta, kehormatan, dan kegagahan. Lalu ia berkata dengan santun, "Tidak pantas orang yang sepertimu akan ditolak, wahai Abu Thalhah. Akan tetapi engkau seorang kafir, sedang aku seorang muslimah yang tidak pantas bagiku untuk menikah denganmu." Lalu Abu Thalhah berkata, "Itu bukan kebiasaanmu." Ummu Sulaim berkata lagi, "Apa kebiasaanku?" Ia berkata, "Emas dan perak." Ummu Sulaim menjawab, "Sesungguhnya aku tidak menginginkan emas dan perak, akan tetapi aku hanya inginkan darimu adalah Islam." Abu Thalhah lalu berkata, "Siapakah orang yang akan membimbingku untuk hal itu?" Ummu Sulaim berkata, "Yang akan mengenalkan hal itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pergilah Abu Thalhah menemui Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Saat melihat Abu Thalhah, Nabi bersabda, "Telah datang kepada kalian Abu Thalhah
Tolhah yang nampak dari kedua bola matanya semangat keislaman. Lalu Abu Tolhah datang dan mengabarkan apa yang telah dikatakan oleh Ummu Sulaim terhadapnya. Abu Tolhah pun akhirnya menikahi Ummu Sulaim dengan mahar yang telah dipersyaratkannya, yakni Islam. Pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Tolhah dikaruniai seorang anak bernama Abu Umair. Sabit, seorang perawi hadis, berkata dari Anas radhiyallahu anhu, "Tidaklah aku mendengar ada seorang wanita yang lebih mulia maharnya daripada Ummu Sulaim, yang mana maharnya adalah al-Islam." Itulah tadi kisah singkat mengenai Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.